Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Auliasari dari UIN Has Jember, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, mahasiswa baru 2024. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi Akidah Akhlak kelas 3 MI mengenai pengertian surga dan neraka. Adik-adik atau teman-teman, siapa sih yang mau masuk surga? Semuanya pengen masuk surga ya? Amin, terutama saya. Surga dan neraka itu adalah tempat kekal yang ada di akhirat nantinya. Kalau kalian pengen masuk surga, berarti kalian harus berbuat baik ya selama kita ada di dunia. Oke, langsung saja pengertian surga. Surga berasal dari bahasa Arab yaitu jannah yang artinya kebun dan tanaman. Surga merupakan tempat yang kekal di akhirat dan diperuntukkan bagi manusia yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal soleh selama hidupnya atau selama hayatnya. Selain itu, surga adalah tempat yang memberikan kenikmatan buat manusia yang sebelumnya belum pernah dirasakan semasa hidupnya di dunia dan sebagai balasan atas jerih payah manusia karena telah memenuhi perintah dan menjauhi larangannya. Ayat-ayat yang berkaitan dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat At-Taubah yang berisi Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, yaitu taman surga yang mengalir sungainya di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya dan tempat-tempat yang baik di surga. Dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah lebih besar, yaitu adanya kenangan yang ada di sana. Adik-adik atau teman-teman tahu tidak lagu yang lagi viral itu, yaitu lagu tentang lagunya yang seperti ini ya. Mungkinkah kau hampir hari ini, bila tidak milik kau, jadilah bunga matahari. Nah, lagu yang seperti itu adik-adik atau teman-teman boleh lihat sendiri ya di video YouTube yang lainnya, karena di situ lagunya berisi mengenai gambaran surga dan neraka. Siapa sih yang pengen tahu surga itu kayak apa? Makanya kalian harus berbuat baik, terutama saya. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam surga. Macam-macam surga ada 8 ya. Kira-kira adik-adik atau teman-teman sekalian masuk yang pintu surga yang mana ya? Semoga kita ada di salah satu pintu surga tersebut. Yang pertama ada surga Firdaus. Surga Firdaus itu surganya tingkat tinggi dan yang paling mulia bagi orang-orang yang tidak menyekutu Allah. Jadi surga Firdaus itu adalah surga tertinggi, paling mulia di antara orang-orang yang tidak menyekutu Allah ya. Lalu yang kedua ada surga Ad'an, yaitu surga yang diperuntukkan bagi umat Islam yang bertakwa kepada Allah semasa hidupnya. Hayo, siapa di sini yang bertakwa kepada Allah? Semoga kalian masuk surga ini ya. Kita aminin saja ya. Kita kan sama-sama tidak tahu kita berada di pintu surga yang mana. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu ada surga Naim. Surga Naim adalah untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh semasa hidupnya.
Buat adik-adik, jangan lupa terus beramal ya, apalagi di hari Jumat adalah hari yang paling mulia untuk kita beramal. Jadi kita beramal itu tidak menunggu kita kaya ya, tapi kita juga harus beramal apapun kondisi kita. Dan yang keempat, ada surga Darussalam. Darussalam tuh kayak apa ya? Yaitu surga yang diperuntukkan bagi manusia yang kuat imannya. Wah, iman itu apa ya? Iman itu adalah kepercayaan. Jadi surga ini untuk orang yang percaya, entah itu percaya kepada Tuhan, Nabi, malaikat, qadar dan lainnya. Jadi surga Darussalam itu ya hanya diperuntukkan bagi manusia yang kuat imannya. Jadi tidak tergoda dalam hal-hal yang tidak atau hal-hal yang negatif. Lalu yang kelima yaitu surga Darul Muqamah. Surga Darul Muqamah ini diperuntukkan bagi manusia yang bersyukur. Siapa di sini yang sekolahnya selalu bersyukur, hidupnya selalu bersyukur? Nah, orang yang selalu bersyukur akan masuk surga Muqamah. Kita ingin saja ya, kita kan sama-sama tidak tahu kita berada di surga yang mana. Jadi kita sebagai manusia itu harus bersyukur apapun yang kita punya, entah itu dari harta, dari kepintaran, dari fisik, apapun itu kita harus bisa mensyukurinya karena itu adalah pemberian Tuhan. Kalau kita bersyukur, kebahagiaan itu akan selalu ada. Jadi kita harus bersyukur. Oke ya teman-teman atau adik-adik sekalian. Dan yang keenam ada surga Al-Muqamin Amin yang diperuntukkan bagi manusia atau orang-orang yang bertakwa kepada Allah semasa hidupnya. Dan yang ketujuh ada surga Ma'wa. Surga Ma'wa itu seperti apa ya? Nah, surga Ma'wa diperuntukkan bagi manusia yang takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengendalikan nafsunya. Maksudnya bagaimana sih Kak? Nah jadi manusia itu yang takut atas kebesaran Allah. Jadi manusia itu selalu takut akan kejadian yang tidak. Maka manusia itu terus lurus ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh belok-belok karena manusia itu takut akan kebesaran Allah dan bisa mengendalikan nafsunya. Manusia itu bisa menahan nafsu, apalagi kita pas puasa Ramadan. Itu kan selama kita puasa 30 hari dalam satu hari full, kita harus bisa menahan nafsu. Menahan nafsu seperti makan, tidak ghibah, tidak melakukan hal-hal yang tidak ataupun mencuri. Tapi bukan berarti ketika selesai puasa mencurinya boleh ya. Bukan seperti itu. Jadi surga Ma'wa ini yaitu bagi manusia yang takut akan kebesaran Allah nantinya dan bisa mengendalikan nafsunya. Dan yang kedelapan ada surga Khuldi. Surga Khuldi itu bagi manusia yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi manusia itu tetap menjalankan sholat, puasa, dan berbagi atau beramal, terus berada di jalan yang lurus dan menjauhi larangannya, mendekatkan diri dengan Allah dan menjauhi larangannya. Menjauhi larangannya itu seperti apa sih? Jadi menjauhi larangannya itu kita tidak boleh mencuri, tidak boleh meninggalkan sholat, tidak boleh ghibah, tidak boleh berjahat dengan orang lain atau mencelakai orang lain, apalagi membohongi temannya sendiri. Itu tidak boleh ya adik-adik atau teman-teman. Baik, yang selanjutnya yaitu neraka. Wah, berbicara mengenai neraka, sepertinya adik-adik atau teman-teman sudah mempunyai gambaran neraka itu pasti isinya api ya.
Jelas iya, karena dalam Al-Quran dinamakan an-naru. An-naru yang memiliki arti yaitu api yang menyala, ya, menyala-nyala ya dalamnya. Nah, secara istilah neraka memiliki arti ya. Jadi ciri-ciri penghuni neraka itu ada tidak sholat, suka berkelahi, suka gibah, dan masih banyak lainnya. Banyak masih ciri-ciri penghuni surga. Yang saya sebutkan cuma 3. Itu buat gambaran adik-adik atau teman-teman sekalian ya. Nah, jadi di Al-Quran itu ada ayat yang berkaitan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah yang berbunyi, dan orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka adalah penghuni neraka. Titik mereka kekal di dalamnya. Wah, jadi orang-orang kafir itu mereka adalah penghuni surga yang titik mereka di akhirat kekal di dalamnya. Maka dari itu kita sebagai manusia ya, kita mencari ilmu, kita belajar agama, kita menerapkan kehidupan sehari-hari. Agar apa? Agar kita mempunyai bekal baik di akhirat nantinya. Begitu ya adik-adik. Jadi kesimpulannya, surga dan neraka adalah gambaran akhir manusia, gambaran kita di dunia. Titik setiap amalan perbuatan kita, baik dan buruknya kita di dunia, akan mempengaruhi nasib seseorang di akhirat. Kita baik, kita buruk, itu akan dinilai. Apa ya, kalau kita sekolah itu, selama kita sekolah itu kita mempunyai nilai, entah itu kita bersikap baik, bersikap buruk, tetap ada rapotnya. Begitupun kita yang sekarang harus berbuat baik, baik buruknya kita itu dicatat ya teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pilihan kepada umat manusia untuk memilih jalan yang benar dan menuju surga, atau jalan yang salah akan membawanya ke neraka. Jadi Allah itu Maha Penyayang dan Maha Pengasih ya. Oleh karena itu pentingnya umat Islam untuk selalu berbuat memperbaiki diri, selalu berada di jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan perintahnya, menjauhi larangannya, agar kita bahagia di akhirat nanti, karena kita itu di surga abadi. Semoga kita semua, saya dan teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian, semoga masuk surga ya. Amin. Semoga penyampaian kakak kepada kalian ilmunya bermanfaat ya. Semoga kita terus